pekerjaan sosial perlu mengetahui 3 metode utama, yaitu metode pekerjaan sosial individual, metode pekerjaan sosial group work, dan yang ketiga metode pekerjaan sosial community development. Pekerja sosial diharapkan untuk menguasai ketiganya, namun kali ini kami akan membahas tentang sosial group work. Apa itu metode sosial group work? Metode sosial group work ini didasari oleh sifat dasar manusia yang pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendirian karena manusia adalah makhluk sosial. Ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri bahkan apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi. Misalnya, seseorang dapat makan, seseorang dapat tidur dengan rumah yang nyaman, tapi ia masih merasa kesepian. Nah, ini dikarenakan kehadiran seseorang itu sangat mempengaruhi keadaan psikis orang lain. Lalu bagaimana apabila seseorang diasingkan dari kelompoknya atau dari lingkungannya? Lingkungan ini bisa lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan pertemanan. Lalu bagaimana jika begitu? Kerja sosial dapat membantu mereka dengan cara membuat kelompok buatan atau social group work. Dalam menjalankan metode praktik pekerjaan sosial group work ini ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pekerja sosial, yaitu yang pertama adanya anggota kelompok yang idealnya terdiri dari 4 orang. Lalu yang kedua adanya interaksi psikis antara anggota kelompoknya, misalnya anggota kelompok saling mengenal, anggota kelompok saling ketergantungan, dan anggota kelompok dapat memberikan support atau dapat menjalankan tugas dalam kelompoknya dengan baik. Lalu yang ketiga, kelompok harus eksklusif, tidak boleh tercampur dengan kelompok lain. Misalnya ada social group work A, itu tidak boleh bercampur dengan social group work B. Maka dari itu jadwal dan tempat setting waktunya itu harus dibedakan antar kelompok. Lalu yang selanjutnya itu anggota tidak harus menjadi seragam. Anggota tidak harus latar belakangnya sama atau masalahnya sama. Di sini difokuskan anggotanya dapat memberikan dukungan atau memberikan perannya dalam kelompok dengan baik. Jadi anggota kelompok dapat menjalankan perannya sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Lalu adanya tujuan, nilai, dan norma dalam kelompok yang diterapkan. Tentunya ini menjadi dasar ya untuk metode pekerjaan sosial group work. Lalu dalam social group work ini ada beberapa macam tipe grup, yaitu yang pertama ada support group, lalu ada education group, yang ketiga ada growth group, keempat therapy group, dan yang kelima ada socialization group. Dan masih banyak grup-grup yang lain juga yang tidak bisa saya sebutkan. Lalu apa sih peran pekerja sosial dalam social group work? Peran pekerja sosial dalam kelompok ini ada 3, yaitu Peksos sebagai broker untuk penghubung, lalu ada Peksos sebagai mediator, dan Peksos sebagai edukator. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, di sini saya izin menjelaskan tentang social group work. Social group work adalah suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial, serta guna pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Lalu ada beberapa pendapat dari para ahli terkait apa sih itu grup. Yang pertama dari Michael Olmsted, yaitu beliau berkata pluralitas individu yang berhubungan dengan seseorang yang lain, yang saling memperhitungkan dan yang menyadari beberapa kesamaan yang signifikan. Sebuah fitur penting dari sebuah kelompok adalah bahwa para anggotanya memiliki sesuatu yang sama dan mereka percaya itu kesamaan yang mereka miliki membuat perbedaan. Selanjutnya ada pendapat dari ahli lain, yaitu Sutarso tahun 1976, yaitu beliau berpendapat suatu metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya, serta guna pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Lalu ada tujuan utama dari social group work, yaitu peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial melalui penggunaan atau media kelompok. Lalu ada pendapat ahli lain, yaitu Gisela Konopka tahun 1960,
yaitu yang berisikan suatu metode dalam pekerjaan sosial yang melaksanakan fungsi pemberian bantuan khususnya kepada individu-individu di dalam kelompok. Lalu ada beberapa poin penting terkait apa sih itu grup, apa sih yang penting dalam grup. Yang pertama ada poin universalitas, yaitu perasaan bahwa para anggota tidak sendirian dalam kesulitan mereka. Yang kedua ada penerimaan, yaitu perasaan bahwa anggota tidak akan ditolak atau disalahkan masalah mereka. Lalu ada yang ketiga, yaitu harapan yang berisikan berdasarkan premis bahwa orang lain telah dibantu dengan masalah. Oke, selanjutnya menurut NASW atau menurut National Association of Social Work, social group work adalah suatu pelayanan kepada kelompok di mana tujuan utamanya adalah membantu anggota-anggota kelompok lalu memperbaiki penyesuaian sosial mereka. Dan tujuan klien untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat. Lalu yang kedua ada menurut Robert Lang and Robert McRyan, yaitu social group work merupakan salah satu metode pekerjaan sosial untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi sosial individu. Dan juga melalui pengalaman-pengalaman kelompok yang disusun secara sadar dan bertujuan. Lalu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa social group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan pekerja sosial dalam proses pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien, di mana menggunakan media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dialaminya, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Lalu ada tujuan social group work menurut Albert S. Alisi. Tujuan dari dilakukannya metode social group work dalam proses pertolongan pekerjaan sosial. Yang pertama, tujuan yang bersifat korektif. Melalui social group work, pekerja sosial memberikan pengalaman-pengalaman restoratif, yaitu perbaikan, dan remedial, yaitu pengembangan terhadap disfungsi personal dan sosial atau perpecahan individu-individu di dalam situasi sosial. Yang kedua, tujuan yang bersifat preventif, yaitu dengan menggunakan social group work, pekerja sosial berupaya untuk mencegah perpecahan pribadi dan sosial di mana terjadi kemunduran yang dapat membahayakan bagi keberfungsian sosial klien. Lalu poin ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Tujuan ini lebih menitik beratkan pada suatu situasi dan kondisi di mana terjadi masa-masa tertentu dalam siklus kehidupan klien yang menekan kondisi klien. Lalu poin keempat, peningkatan pribadi. Tujuan ini dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan antar pribadi yang berarti dan bermakna serta yang dapat menstimulasi munculnya perilaku yang adaptif. Yang kelima, tanggung jawab dan partisipasi anggota, yaitu melalui social group work dapat menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai demokratis, berlatih untuk bertanggung jawab baik secara individu, anggota kelompok maupun anggota masyarakat. Selanjutnya ada kelompok. Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dengan sendirinya, yang dimana manusia memerlukan atau membutuhkan kelompok maupun individu dengan individu yang lainnya. Lalu manusia juga tidak mempunyai eksistensi yang terpisah, sehingga selalu terikat sebagai anggota di dalam suatu kesatuan sosial. Kelompok juga mempunyai pengaruh terhadap kepribadian, pola sikap, dan tingkah laku manusia. Nah, menurut McClungley, pada waktu manusia dilahirkan, manusia adalah individu-individu, namun kita baru menjadi manusia ketika kita menerima atau memperoleh status dalam suatu kelompok, reputasi, pekerjaan, dan suatu konsepsi tentang tempat kita dalam suatu lingkungan pergaulan. Lalu, mengapa kelompok itu penting? Dari manfaatnya sendiri, kelompok sangat beragam. Di antaranya, kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan untuk kasih sayang, lalu kebutuhan untuk merasa berharga, dan yang terakhir, kebutuhan akan pengalaman baru. Selain dari manfaat, kelompok juga mempunyai karakteristik yang dimana kelompok merupakan suatu sistem. Kelompok juga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lain karena setiap kelompok mempunyai ciri khasnya masing-masing, lalu memiliki sifat-sifat dan fungsi-fungsi di suatu sistemnya di dalam kelompok. Lalu yang terakhir, mengadakan kesempatan untuk terciptanya suatu hubungan di antara komponen-komponen kelompok tersebut.
di dalam suatu lingkungan sekitarnya. Terima kasih.